Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfureza Saputra dengan NIM 18720500105. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang perhitungan Economic Value Added. Tugas ini untuk memenuhi syarat daripada UAS pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menganalisis perhitungan metode EVA dalam laporan keuangan. Nah, sebelum kita jadi rumus EVA itu NOPAT dikurang capital charge. Nah, kita harus tahu dulu NOPATnya ini berapa. Nah, kita hitung dulu NOPAT pada suatu perusahaan itu. NOPAT ini singkatan Net Operating After Tax sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurang tax. Nah, EBIT ini kita harus nyari EBIT-nya, yaitu rumusnya laba bersih tahun berjalan ditambah beban keuangan atau bunga ditambah pajak. Nah, di sini EBIT-nya 27.921.144 ditambah beban keuangannya 84.103 ditambah 106.872.000 sama dengan 28,112,119.000. Nah, untuk menghitung taksnya, di sini beban pajak dibagi laba sebelum pajak, di mana beban pajaknya di sini 106.872.000 dibagi laba sebelum pajaknya 68, 144, 151.000 rupiah. Nah, di sini kita bagi dengan hasil 0,156. Nah, untuk menghitung tax 1 dikurang tax, untuk menghitung 1 dikurang tax yaitu sama dengan 1 dikurang hasil daripada tax tadi, yaitu 0,156, yang mana jumlahnya 0,844. Nah, untuk menghitung NOPAT di sini kita kalikan 28, 112, 119.000 rupiah, yaitu hasil jumlah dari EBIT dikalikan tax tadi, min tax apa 1 kurang tax, yaitu 0,844 dengan jumlah 23,726,628.000 rupiah. Yang kedua, kita mau mencari WACC. Nah, WACC di sini singkatan Weighted Average Cost of Capital, atau dalam rumusnya itu D kali RD dalam kurung 1 dikurang tax ditambah E dikali RE. Nah, D ini kita akan coba jumlahkan, itu total hutang dibagi total hutang plus ekuitas. Di sini total hutang sejumlah 4.451.415.000 rupiah. Di sini total hutang dibagi total hutang plus ekuitas. Total ekuitasnya ada 3.386.077.000 rupiah. Nah, terus kemudian jumlahnya 0,576. RD-nya ini beban hutang sama dibagi total hutang jangka panjang. Nah, ini rumusnya. Nah, kita langsung masuk. Beban hutang di sini 84.103 dibagi 3.457.783.854.000 rupiah. Nah, dibagi dengan jumlah 0,243. Nah, E-nya yaitu total ekuitas yang tadi di D itu ada sekitar 3.202.086.77.000 rupiah dibagi total hutang dan total ekuitas dengan jumlah
0,23. Nah, RE-nya ini laba bersih pajak berjalan dibagi total ekuitas. Jadi kita lihat di laporan laba ruginya itu ada laba bersih setelah pajak dan kita bagikan total ekuitas. Nah, dengan jumlah hasilnya 0,81. WACC-nya ini kita akan mengkalikan gitu dari hasil tadi gitu. WACC 0,576 ini hasil daripada D dikalikan RD atau RD tadi, terus kita bagi untuk min taxnya tadi, yaitu dengan jumlah 0,844, terus ditambah hasil daripada penjumlahan dari perkalian dari dikali RE. Oke, dengan jumlah semuanya kita totalkan WACC 0,486. Kemudian yang ketiga adalah invested capital atau rumusnya itu total hutang ditambah ekuitas dikurang hutang jangka pendek. Nah, invested capital di sini total hutangnya 4.354 sekian ditambah 3.202 sekian. Nah, itu dijumlahkan dulu kemudian dikurang hutang jangka pendek yaitu 896.297.000 sekian. Nah, untuk jumlah totalnya itu sekitar 6.669.931 juta rupiah. Yang keempat ini ada capital charge atau rumusnya WACC dikali invested capital. Nah, tadi capital charge. Nah, rumusnya kan WACC dikali invested capital. Jadi kita harus lihat dulu WACC-nya tadi berapa. Total hasil dari WACC-nya itu 0,486 ya guys. Oke. Jadi iya betul dikali invested capital yang tadi nomor 3. Nah, total jumlahnya capital charge ini 323.696.786 rupiah. Oke. Baik, yang keempat kita mau menghitung capital charge. Nah, di sini di sini kita mau menghitung EVA. Tadi kan rumusnya NOPAT dikurang kapital. Nah, kita harus cari dulu NOPAT-nya di sini. NOPAT-nya dengan total 23.726.000 sekian. Oke, betul dikurang sama capitalnya. Capitalnya di sini kita bisa lihat yang nomor 4 itu ada 323 juta sekian. Nah, kita kurangkan dengan hasil minus 299.970 sekian. Nah, karena minus, kesimpulannya seperti ini. Kinerja dari keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tersebut pada tahun 2019 dikatakan kurang bagus karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.